Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, izinkan The Brundle menjawab pertanyaan dari sahabat The Brundle. Pak Fendi, apakah pemberian urea pada musim kemarau kurang sempurna hasilnya? Jawabannya pasti, Mas. Karena balik lagi bahwa yang namanya urea atau CONH22 kali ini adalah memiliki senyawanya adalah bentuknya garam. Ketika ketika dalam kondisi yang panas sendiri dan tidak secara umum kena sinar matahari langsung, jangankan di musim kemarau, kena panas saja dia akan banyak menguap. Sehingga ketika di musim kemarau kemudian kelembaban tanah tidak tersedia, memang tidak disarankan untuk memupuk urea. Bahkan ada beberapa pupuk yang memang tidak disarankan di musim kemarau, yaitu adalah memang urea, KCl, termasuk NPK itu sendiri. Sangat tidak disarankan. Karena bahwa nitrogen yang rilis itu akan sangat mudah untuk menguap di urea, ZA ataupun NPK itu sendiri. Dan KCl pun kalium klorida ini di musim kemarau juga tidak disarankan. Karena pupuk-pupuk yang bersenyawa garam intinya tidak disarankan. Karena bahwa sebuah pupuk ini bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit harus dia larut dulu. Jika memang dalam kondisi yang kemarau panjang dan tidak tidak ada uap air di kelembaban tertentu, maka reaksinya ya akan lambat sekali lah. Di sisi lambat, tapi ada juga di sisi lain akan mengalami faktor kehilangan. Sehingga inilah sebagai dasar sebuah pemupukan dengan yang pupuk-pupuk bersenyawa garam. Saya ulangi lagi, urea, KCl, kemudian boron, kemudian ada glycerit, itu tidak disarankan di musim kemarau. Selain selain tidak efektif, juga akan mengalami faktor kerugian karena kembali lagi senyawanya garam. Ibaratnya kalau garam dapur kemudian dibiarkan dan tidak larut juga akan menjadi tidak tepat gitu ya. Jadi memang tidak dibenarkan. Dan ini menambahkan sedikit untuk bicara tentang urea ini sendiri, bahwa urea dalam kondisi yang kemarau itu kenapa tidak diperbolehkan, faktor hilangnya cukup besar. Ketika CONH22 kali ini kena panas dan tidak larut ke dalam tanah, maka penguapan melalui amonia akan berjalan sangat cepat. Memang sehingga yang disarankan The Brundle untuk pemupukan yang bersenyawa garam itu ya sebagi mungkin. Berbeda ceritanya dengan dolomit sama rock fosfat. Ketika dia pupuk berbahan dasar batuan itu sendiri, ketika diaplikasikan di lapangan di musim kemarau ya boleh saja, namun reaksinya tetap harus ada air lah. Tapi menunggu air tapi tidak mengalami faktor kehilangan atau lossesnya itu nggak ada lah. Sementara kalau kita mau pupuk urea, ZA ataupun NPK di musim kemarau, faktor lossesnya ada, faktor hilang menguap menjadi amoniak dengan pupuk-pupuk dengan kadar nitrogen yang cukup tinggi, dia akan banyak menguap. Seperti yang selalu The Brundle sampaikan, kalau memang memupuk di musim kemarau kandungan nitrogen tinggi, ya balik lagi kita mupuk ke sawit atau mupuk ke langit. Inilah ini yang harus kita pahami bersama-sama. Intinya seperti itu. Jangan sampai kita melakukan pemupukan pupuk dengan senyawa garam, urea, KCl, glycerit, boron dan sebagainya yang berupa garam yang di musim kemarau, yang nanti faktor lossesnya akan mungkin terjadi. Itu kalau tidak losses besar seperti penguapan amonia karena pupuk nitrogen, KCl juga akan mengalami ini. Karena garam itu kalau dibiarkan dia akan meleleh dan akan cenderung akan susah, penyerapannya akan relatif susah, sehingga tidak dibenarkan. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan dari sahabat The Brundle, Pak, ini kalau musim kemarau kalau ditebarkan mungkin saja akan mengalami faktor kehilangan melalui penguapan, tapi bagaimana ketika kita lakukan pemupukan dengan cara dibenamkan? Sekali lagi sahabat The Brundle, bahwa pupuk itu diserap oleh tanaman kelapa sawit kita dalam bentuk ion ataupun tanaman lainnya. Kita pupuk mutiara sekalipun itu harus dalam bentuk ion bisa diserap. Itu ketika diserap harus diserap dalam bentuk ion ini, maka harus ketemu dengan air dulu. Kalau misalnya dibenamkan sekalipun, memang faktor penguapan akan minimal, akan tetapi reaksinya adalah ketika dia di dalam lubang itu sendiri atau yang dibenam sendiri, nanti ketemu air dulu, harus larut dulu. Begitu dia larut, baru nanti secara sempurna akan bereaksi membentuk ion yang nanti akan diserap oleh bulu-bulu akar itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari ini. Intinya kalau mau disebar tidak saya rekomendasikan,
Kalau mau dilubang ya monggo saja, lubang memanjang akan jauh lebih baik ditutup untuk mengurangi faktor kehilangan dari penguapan, tapi ya reaksinya akan menunggu hujan atau menunggu tersedianya air. Nah, kalau kemarin ada juga yang bertanya, Pak Pendi, kalau gambut saya airnya terjaga lembab, kemudian saya pupukkan urea bagaimana? Saya bilang nggak ada masalah. Tapi bahwa jangan sampai kita melakukan pemupukan urea dalam kondisi yang becek-becek, ada airnya, itu tidak direkomendasikan. Lembab, oke. Basah tidak. Karena akan berbeda reaksinya. Ketika dia lembab, maka dia bereaksi langsung memproses dalam bentuk ion dan sebagainya. Kalau dia tergenang dalam kondisi becek, dalam kondisi tidak ada oksigen. Yang namanya tergenang atau becek itu adalah reduksi dan tidak ada oksigen. Kalau dia dipupukkan, misalnya, ini karena contohnya kopi aja. Misalnya ini dalam kondisi yang becek seperti ini, kemudian dikasih urea. Urea ini garam kuat sekali. Ketika dia dimasukkan ke dalam dipupukkan ke piringan, kemudian larutan ini akan menjadi kental. Faktor resiko yang harus kita terima adalah ketika larutan ini kental berada di daerah perakaran, larutan ini akan mungkin memiliki tekanan yang kuat yang akan menarik air-air yang ada di perakaran itu sendiri. Maka sering terjadi banyak kasus bahwa para petani mau pupuk di gambut pakai urea malah cenderung menguning. Kok bisa kuning ya Pak Pendi? Balik lagi. Karena becek itu ini akan menjadi kental. Kentalnya pada larutan urea di perakaran di perakaran ini akan mungkin menarik air yang ada di bulu-bulu akar. Sangat tidak menyehatkan tanaman kelapa sawit. Sehingga sangat tidak disarankan memupuk urea ini dalam kondisi yang becek atau basah, malah basah jangan. Karena faktor inilah yang nanti akan sangat mungkin malah justru merusak akar. Kalau dia lembab, tebar nggak ada masalah. Lah, ciri khas dalam pemupukan urea waktu yang tepat adalah sekali lagi jika dalam 1 minggu ada hujan deras, kemudian dia luruh terserap, maka besok paginya kita pupuk nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya hujannya sedikit ya kita akan melihat kondisi di piringan kelapa sawitnya bagaimana. Kalau kondisinya dia lembab, gas aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia kondisinya masih kering, ya jangan. Karena kering ini, misalnya ini permukaan kering ketemu urea akan kena sinar matahari, akan nguap, akan menjadi amoniak. Sekali lagi, kita memupuk urea dengan maksud 46% nitrogen yang terkandung di dalam urea ini jangan sampai banyak akan menguap. Kalau menguap ya faktor hilangnya besar. Sebagai contoh, kita memupuk 1 kilo yang setara dengan 460 gram. Kalau nguapnya 100 bagaimana? Karena kita udah rugi. Maka konsep dasar memupuk urea adalah sepagi mungkin, serata mungkin. Ketika masih ada, tapi balik lagi harus ada hujan dalam 1 minggu itu sendiri. Dan jadi kondisi ke bawah lapisan 35 sampai 30 cm itu dalam kondisi yang lembab. Sehingga terjadi reaksinya untuk membentuk ion yang bisa diserap tanaman kelapa sawit akan jauh mudah. Tapi kalau kering ya wassalamualaikum, akan banyak menjadikan amoniak yang berujung pada losses nitrogen yang cukup besar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekedar mengingatkan sahabat Bronur, bicara tentang pemupukan biaya cukup tinggi. Lah kalau kita memupuk urea non subsidi harganya juga cukup tinggi. Sehingga kalau kita memupuk urea ya kita harus tahu urut-urutannya. Dan yang masih banyak salah di kelas para petani sendiri adalah mencampur urea dengan dolomit. Ini sangat tidak direkomendasikan. Dolomit apalagi habis pemupukan dolomit dengan dosis yang cukup besar, 3 kilo per pokok, per piringannya per pokok dengan di piringannya ditebar 3 kilo, di mana pH-nya itu walaupun dolomit itu CaO-nya adalah 30%, tapi dia kenaikan pH akan signifikan. Kalau misalnya sekilo sih mungkin kalau piringannya lebar nggak ada masalah. Maka kalau dia piringannya sempit itu tabur naik pH-nya, ditambah urea nguap banyak. Ini yang menjadi faktor terpenting. Dan ingat, sebagai penutup di sore hari yang berbahagia ini, usahakan bahwa bidang tebar urea adalah berbeda dengan bidang tebar dolomit sama rock fosfat. Dolomit sama rock fosfat itu berada pada piringan luar sampai di luar piringan. Urea sekitar 1 meter saja dari pohon kita tebar merata. Setiap partikel pupuk ketemu dengan partikel tanah, penyerapan akan lebih optimum. Tapi ingat, harus dalam kondisi yang lembab. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan mendekat kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.